Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit berbeda dengan pertemuan atau perkuliahan kita sebelumnya. Karena pada saat ini atau mulai saat ini, pertemuan ini kita akan lebih fokus kepada materi praktek, artinya penggunaan aplikasi yang nanti sifatnya pemberian mata perkuliahannya lebih banyak kepada yang bersifat tutorial ya, dan tentu Anda harus praktek sehingga skill yang Anda dapatkan juga bisa tertransfer gitu ya. Kalau hanya Anda melihat saja tanpa dipraktekkan, maka tentu tidak akan optimal ya. Mungkin sebelum ujian tengah semester kemarin kita belajar secara teori dan konsep daripada desain grafis. Nah, setelah UTS, perkuliahan kita akan lebih menitik beratkan pada yang sifatnya praktis. Nanti bagaimana sehingga Anda bisa mempunyai kemampuan dan skill untuk mendesain dengan berbantuan perangkat lunak di desain. Ya. Nanti mungkin ada dua ya, bitmap dan vektor. Yang untuk desain bergambar bitmap ini kita akan menggunakan Photoshop, dan pada pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-12 ya, pertemuan 12, 13, 14 itu akan menggunakan tutorial kita praktek penggunaan perangkat lunak desain yang berbasis vektor dengan Adobe Illustrator. Oke, tentu Anda tidak sabar untuk mengikuti tutorialnya, dan Anda juga harus mengikuti tutorial ini dan mempraktekannya. Karena apa? Karena nanti ada tugas ya, dengan mengerjakan ini hasil dari file ini harus dikumpulkan, disubmit di Google Classroom. Oke, baik, kita langsung saja pada tutorial, dan Anda sudah siapkan aplikasi dan udah loading aplikasi Photoshop-nya. Oke, baik, sebelum masuk ke tutorial detail dengan Photoshop-nya, maka saya ingin memberitahukan bahwa hari ini atau pada pertemuan kali ini kita akan membuat 3 latihan sekaligus, yaitu akan membahas atau mempraktikkan bagaimana menseleksi gambar, kemudian bagaimana juga menggabungkan dua gambar dalam layar yang berbeda. Jadi nanti ini juga sekalian kita bahas juga konsep layering di Photoshop. Kemudian yang latihan ketiga adalah bagaimana kita coba menggunakan beberapa efek-efek atau filter-filter tertentu yang di Photoshop. Mungkin ini nanti file-file yang akan dihasilkan dari 3 latihan pada pertemuan kita kali ini. Oke, siap ya? Siapkan Photoshop-nya. Baik, kita mulai tutorial kita kali ini, dan saya harap Anda juga mengikuti sesuai dengan tutorial yang saya berikan, karena nanti hasil dari pengerjaan praktek ini akan disubmit atau dikumpulkan sebagai tugas ya. Ini mulai dari latihan 1. Nah, yang paling dasar yaitu seleksi, jadi menyeleksi objek ya. Baik, kita gunakan file sampel atau file latihan yang sudah saya berikan ya, yang sudah saya share lewat Google Drive. Di situ ada file sampel-sampel atau file-file latihan. Anda tinggal download sehingga Anda tidak terlalu repot untuk mencari file-file yang akan digunakan untuk latihan ini. Jadi saya coba untuk mengambil file sampel ya. Ada di file sampel ya, seperti ini. Jadi saya akan memakai file old image. Anda pun kalau sudah mendownload pasti akan ada file yang namanya old image. Oke. Nah, nanti
file ini akan muncul ya, akan muncul seperti ini. Ya, ini gambar foto lama ya, seperti foto lama seorang pria. Nah, mungkin kalau perlu diperbesar, Anda bisa perbesar ya, view, zoom out, atau control plus ya, atau mengecilkan dengan control minus ya. Ini control plus seperti ini. Nah, saya ingin menseleksi bagian-bagian hanya bagian orangnya saja, maksudnya background yang belakang ini saya mau hilangkan ya, mau hilangkan. Jadi cara penseleksian Anda bisa menggunakan ini selection. Jadi selection polygonal lasso ya, polygonal lasso. Ada yang apa namanya, lasso tools, polygonal lasso, magnetic, bedanya apa? Nanti Anda coba-coba sendiri deh. Nah, di sini saya akan menggunakan polygonal lasso saja ya. Anda coba, kalau Anda magnetic seperti apa, Anda bisa coba lah. Jadi saya akan mulai menseleksi dari sini, klik, mouse Anda klik sekali aja, klik sekali. Kalau kurang detail, Anda bisa tadi zoom, control plus ya, seperti ini, seperti ini. Memang harus teliti dan tekun ya, kalau nggak sabaran gitu ya. Kalau dalam desain ya apa namanya, kurang mendapatkan hasil yang maksimal, ini harus belajar kesabaran. Satu-satu Pak capek. Iya, nanti ada juga bisa diotomatisasikan dengan kondisi-kondisi tertentu ya, dengan kondisi-kondisi tertentu saja. Oke, seperti ini diarsip di ujungnya seperti ini ya. Anda bisa lihat seperti ini. Ini rambutnya gimana gitu ya, awas kan. Seperti ini tutorialnya, rambutnya. Ya, memang akan apa namanya, kalau yang nggak sabaran pasti akan lama banget sih ya. Tapi ya memang seperti itu. Untuk detailnya harus nah, ini kan seperti ini ya. Anda bisa saya mau menghilangkan misalkan bagian kita mau seleksi badannya seperti ini. Ini kan kalau karena di luar gampang nih. Klik, nggak usah satu-satu karena garis lurus. Klik. Nah, jangan lupa kita sampai sini. Jadi kita pertemukan dengan garis yang awal. Nah, ketika sudah bertemu, jadi kurvanya tertutup ya, seperti ini ya, kurvanya tertutup. Nah, ini kita sudah berarti menseleksi semua nih, dan ini apa namanya, gambarnya ya sudah terseleksi semua, artinya area yang orang ini ya sudah terseleksi. Artinya yang di dalam lingkaran ini yang akan kita ubah. Nah, masalahnya ini salah nih ya. Saya ingin menghilangkan yang ini, tetapi yang diseleksi adalah yang di dalamnya. Nah, gimana tuh kalau salah seperti ini? Ini sebenarnya tidak salah ya. Saya coba untuk membuat Anda lebih menganalisa lebih dalam lagi ya. Artinya yang di dalam ini, itu yang saya seleksi. Jadi yang akan dikenai tindakan efek adalah yang di dalam. Padahal saya inginnya adalah menghapus yang ada di sini, yang ada di luar ini, yang gambar ini. Nah, caranya sebenarnya bisa juga kita balikan.
di sini ada select, ada inverse, artinya dibalik. Nah, lihat ya. Ininya yang lihat garisnya adalah yang di luar terbalik. Nah, dari sini kita bisa memainkan misalkan hapus ya. Background eraser bisa juga. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Walaupun kita kehapus mukanya nggak kehapus kan. Nah, tapi kita coba lihat ya. Saya mau belok lagi. Coba kalau saya seperti tadi ya pakai eraser, maka yang dihapus malah yang di bawahnya, apa yang di dalamnya. Makanya saya tadi memberikan select inverse. Jadi kalau tadi harusnya di luarnya ini, ya kemudian dihapus seperti ini, langsung terhapus ya. Atau juga bisa manual sebenarnya, nggak background eraser gini bisa juga. Nah, ini sudah terhapus. Oke. Nah, kemudian untuk menghilangkan garis ininya kita gunakan atau kita pakai kita balik lagi selectnya, kita nonaktifkan dengan deselect. Oke. Nah, ini sudah selesai sebenarnya ya untuk latihan yang pertama, menseleksi ya. Kemudian kita simpan, save as, misalkan di mana nih, kita misalkan ini latihan 1 ya. Latihan 1 kita simpan sebagai latihan 1 ya. Kemudian filenya bukan PDF tapi ini Photoshop ya. Latihan 1 kita save ya. Seperti ini. Nah, kalau Anda tadi melihat bahwa ketika ketika saving ya, ketika di save gitu ya, nanti ini ada macam-macam, ada PSD, ada kan Anda biasanya juga ada file gambar JPEG ya, bisa juga disimpan sebagai JPEG, cuma nanti ada sedikit berbeda ya. Kalau PSD itu kayak tadi ini Anda masih bisa untuk mengedit ya, karena layernya belum bergabung. Nanti kita di latihan 2 ya, kita akan bicarakan layar ya. Ini untuk sementara ini Anda save dengan file format file Photoshop PSD ya. Tidak jangan yang JPEG dulu ya. Nah, ini tetap pakai yang ini. Oke. Anda save ya. Oke ya. Nah, kira-kira itu sudah selesai latihan pertama. Oke. Coba Anda bisa ikutin ya, seperti ini. Silahkan diikuti, nanti ini jadi latihan 1 dan dikirim tugasnya. Oke ya, baik. Pada latihan 2 ini, tutorial 2 ini ya, praktek 2 ini, kita coba akan memberikan atau mempelajari bagaimana menggabungkan dua file gambar ya, dua gambar di file yang berbeda, dan kita coba mempelajari konsep layering yang ada di Photoshop ya. Oke, sebagai contoh atau bahan latihan kita, gunakan saja file yang latihan 1 tadi ya pertama. Jadi kita coba ambil file di latihan 1 tadi, ingat apa? Latihan 1 PSD, ya betul ya. Nah, kita ambil, nanti kita loading. Nah, ini kan bedanya dengan all image adalah kalau all image backgroundnya masih ada ya. Yang ini kan backgroundnya udah hilang. Ini gambarnya backgroundnya hilang apa? Tidak ada warnanya, alias transparan. Jadi kalau kotak-kotak kayak gini itu berarti menggambarkan bahwa dia transparan. Artinya kalau di belakangnya nanti ada biru ya nanti jadi biru. Nah, ini bisa Anda gunakan untuk misalkan merubah pas foto ya, pas fotonya misalkan apa. Kasih lagi seperti ini, abu-abu ini karena kan saya ngekliknya abu-abu ya. Kalau mau dikasih putih seperti ini ya jadi putih nih bucketnya ya. Jadi merah ya merah. Jadi foto berwarna yang Anda tadinya merah bisa jadi biru atau bisa jadi oranye warnanya kebangsaan Pikom gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit masalah layering. Jadi dalam Photoshop itu nanti
ada layer ini sebelah sini ya. Coba dilihat sebelah sini ada layer ya, konsep layering ya. Di sini Anda bisa lihat konsep layeringnya ya. Nah, jadi konsep layering itu nanti bisa menggabungkan. Nah, sekarang coba gabungkan atau ambil file lain. Misalkan di file latihan itu ada yang file, nama filenya adalah Island Girl, Island Girl. Kalau nggak ketemu Island Girl, Island Girl, gitu ya. Nah, klik OK. Nah, seperti ini ya, Island Girl-nya. Jadi, kalau bisa Anda lihat seperti ini, maka file yang tadi yang mana? Yang latihan satu. Latihan satu ada di tab sebelumnya. Tuh, seperti ini. Caranya bagaimana? Coba kita gabungkan ya. Kita gabungkan file yang tadi. Caranya gimana? Ya kita copy aja, copy semua gambar ini. Jadi di select all, nah sehingga ada garis-garis begini ya. Terus kita copy, ya copy udah nggak usah diajarin ya. Kalau mahasiswa copy pasti paling jago lah mahasiswa ya. Di sini baru paste gitu ya. Nah, sehingga ini ketutup ya. Nah, sehingga ini ketutup ya. Nah, dengan tentu kita ingin menggabungkan, mengkombinasikan sih sebenarnya. Caranya bagaimana cara untuk menggeser? Ini geser. Ini bagaimana untuk membesarkan? Anda tekan Ctrl T. Ctrl T, ingat ya, Ctrl T. Nah, seperti ini. Kan, oh, ada di laut, dia munculnya dari laut atau pas dengan perahu. Nah, seperti ini ya, seperti ini pas dengan perahu misalnya. Atau gimana? Nah, itu saya coba perlihatkan ya. Ini sekarang ada layar satu dan background. Background pun kita bisa lepas kuncinya sehingga menjadi layar tersendiri kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini kita balikin ke sini jadi apply ya. Nah, kita pun bisa membuat ini jadi layar tersendiri. Jadi udah nggak dikunci lagi. Nah, lihat, ini ada dua layar. Jadi layar yang paling bawah mana? Betul, layar yang ini ya. Kemudian layar yang paling atas ini. Kita bisa pindahkan, bisa. Jadi kita layar yang atas. Ketika layar yang atas, jadi yang atas, nah, kan ketutup ya. Kenapa ketutup? Karena gambar ini menutupi yang tadi. Sementara kalau gambar yang ini di atas, ya, ini kan backgroundnya sudah transparan. Sehingga yang tadi, nah ini kan seperti ini. Ini kan transparan ya. Jadi kalau ada di belakang ada background laut apapun maka tidak akan menutupi kecuali ditutupi sama objek ini saja ya. Contohnya seperti itu. Paham ya? Seperti ini. Konsep layering dulu deh. Nanti mungkin bingung ya. Pak, ini buat apa sih konsep seperti ini? Ya. Oke, nanti saya kasih contoh beberapa contoh yang lainnya. Ya, baik. Mungkin Anda di sini cuma membayangkan bahwa konsep layering cuma hanya seperti ini aja untuk menggabung-gabungkan dua foto atau dua objek gambar ya. Sebenarnya ini hanya prinsip dasarnya saja ya. Nanti kalau Anda sudah bisa memahami dan mengaplikasikan dan bisa memadukan, itu bisa menghasilkan file yang menarik gitu ya. Contohnya ya editan segala macam. Oke, so mungkin cuma nanti saya beri contoh seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Gambar seperti ini. Tentunya kan ini Anda pasti tahu ini gambar editan. Karena tidak mungkin kan pemainnya ini kan, pemain aktor prianya ini kan. Ini kan Freddy Nuril ya. Nah, ini karena di konsep awalnya lagi masih file aslinya adalah PSD-nya adalah layar 1, layar 2 dan seterusnya, ini banyak. Ini ada di layar atasnya. Atau juga seperti ini, misalkan. Ya, misalkan seperti ini. Contohnya, ini kan nggak mungkin juga kan Anda tahu bahwa ini adalah editan ya. Ininya kan Leonardo DiCaprio tapi ditutup dengan foto saya gitu ya, seperti itu. Di layar yang di atasnya tentunya ya. Ini di sini tidak terlihat karena ini sudah di save JPG, tapi kalau ada PSD-nya pasti ada layar-layarnya yang banyak gitu ya. Artinya tidak satu layar.
sama juga seperti ini ya. Ya, Anda udah tahu ya pasti ini kan palsu juga ini ya. Karena yang aslinya adalah Ariel gitu ya. Begitu juga yang ini kan, nggak mungkin kepalanya aja seperti ini. Nah, jadi Anda juga bisa berkreasi sebenarnya. Jadi dengan konsep seperti ini, nanti harus dipadukan. Padukannya gimana nih? Ini gelap, ini terang. Gimana caranya? Yang terang, yang gelap ini kita image yang di sini kita coba untuk adjust brightness-nya misalkan supaya terang ya, atau si anak ininya kan terang sehingga cerah gitu ya, tuh seperti ini ya. Atau yang ininya kita gelapkan sedikit. Nah, jadi kalau ngedit jangan lupa disesuaikan gitu, nanti biasanya ada yang ngedit. Nah, ini seperti ini kan, misalkan kontrasnya kita coba atur. Nah, kita coba ini save sebagai latihan berapa? Latihan 2 ya. Kita coba latihan 2. Latihan 2, oke. Nah, nanti Anda mungkin harus dikasih nama ya, latihan 2 apa gitu ya. Seperti ini supaya nanti kalau dikirim lebih gampang ya untuk mengeceknya. Oke. Save ya. Kita tunggu. Nah, kira-kira seperti itu latihan untuk kedua ini. Nah, coba nanti kita lanjutkan ke latihan berikutnya, latihan 3 ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini kita ke latihan ketiga ya. Latihan ketiga ini kita akan membahas mengenai bagaimana penggunaan efek, filter ya. Dalam Photoshop ada bukan beberapa sih sebenarnya, banyak sekali filter-filter seperti di sini ya. Ini nanti akan banyak nih, blur, noise, pixel, soften, macam-macam lah ya. Sini nanti walaupun kita tidak akan bahas semua, tapi coba kita akan praktekkan beberapa filter yang ada, efek-efek yang ada seperti apa yang biasa sering digunakan ya. Oke, sekarang saya akan membuka file Ducky, Ducks ya, bebek ya. Nah, ini bebek ya. Bebek seperti ini. Nah, oke. Bebeknya benar bebek lucu sekali. Ada bebek kuning ya. Bebek kuning ya, jarang-jarang lihat bebek kuning kecuali bebeknya mau digoreng. Pasti bebeknya kuning karena udah masuk ke bumbunya ya. Oke, ini bebek yang biasa suka di bak atau di bathtub. Nah, bebek ini kita akan menggunakan atau kita akan pakai hanya bebeknya saja. Background putihnya itu kita tidak akan pakai. Caranya gimana? Ingat di latihan 1 ya. Latihan 1 menseleksi objek. Udah tahu ya, pakai apa? Oh ya, pakai lasso tool. Betul, kayak gini. Satu klik terus kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, itu bisa juga, tetapi saya tidak akan menggunakan itu karena itu nanti lama. Kenapa? Saya akan menggunakan otomatisasi. Kenapa? Karena backgroundnya ini sama, homogen, warnanya putih satu warna, kecuali warnanya ramai ya, beda-beda itu akan sulit. Jadi kalau warnanya sama, satu maksudnya homogen, itu bisa dengan fasilitas lain, yaitu di sini ada yang namanya magic atau background eraser tool ya. Jadi atau bisa juga pakai magic eraser tool ya. Seperti ini, klik, wah semua jadi backgroundnya hilang. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi ini pakai di sini ada caranya. Kalau nggak keluar gimana Pak? Ini klik ya, diklik kok nggak keluar, diklik terus ditarik, di drag, klik, tarik tuh keluar. Jadi diklik, goyang dikit, jos gitu dari keluar sini ya, keluar. Nah seperti jadi kita hanya akan memanfaatkan ini saja ya, bebeknya. Kemudian coba kita buka lagi satu file ya, namanya di situ nanti di file latihan kita ya, di file latihannya
ada yang namanya Azul ya. Azul. Nah, kayak gini yang gambarnya sebenarnya buat background. Nah, jadi coba kalau ini kekecilannya kita besarkan, bisa kita besarkan ini. Seperti ini ya. Seperti inilah, segini sudah cukup ya. Nah, kita kopikan atau kita gabungkan ya. Caranya gimana? Ya udah tadi. Ini di select all, terus kemudian di copy ya, kemudian diklik sini, kemudian paste ya. Paste seperti ini. Oh, ini kegedean nih bebeknya. Gimana caranya? Gunakan Ctrl T. Ctrl ditekan terus T ya. Clean ya, seperti ini ya. Seperti ini. Kecilkan lagi sehingga bebeknya ada di laut ya, bebeknya nggak hanya di sungai, yang nggak di danau, tapi di laut. Nah, ini bebek aneh ini ya. Ini bebek aneh, diklik seperti ini. Nah, kemudian apa namanya, pada layar yang ada bebeknya ya, artinya bawa layar satu nih yang ada bebeknya nih ya. Ini bisa juga kita bebeknya taruh sini ya, di sinilah misalnya lagi di pulau gitu ya. Misalkan kita jadi jangan di sini, nanti berbeda hasilnya. Jadi yang ada bebeknya itu layar satu ya di sini, makanya perhatikan juga layar-layar dalam Photoshop gitu kan. Kemudian di situ diklik ya, filter yang ada, kemudian namanya klik filter galeri ya. Di sini ada filter galeri, banyak sebenarnya nanti ya, macam-macam ya. Terus seperti ini ada macam-macam ya. Ada juga di sini ada misalkan coba kita coba ya yang lain, yang misalkan efek yang lain lah, efek yang lain misalkan filter render gitu ya. Misalkan saya mengklik filter render ya, filter render, kemudian saya menggunakan lighting effect seperti ini. Nanti ini agak lama memang. Nah, tuh kan lighting effect-nya seperti ini. Karena cara gimana? Nah, si ininya nggak keluar. Tuh ya. Nah, ini artinya gini. Yang ada di si bebeknya ini ya. Nanti efeknya seperti apa? Yang ada di garis putih ya, nanti itu akan terang gitu ya, sementara yang lainnya gelap. Ini bisa dimainkan seperti ini tuh. Jadi lihat. Nah, ini hotspotnya seperti mana yang akan diambil di luar itu ya. Oh, ini terlalu terang sekali ya. Nanti ini juga kita apa namanya, bisa kita atur-atur ya, bisa kita atur-atur spotlight. Nah, ini tipe-tipenya, ada poin, ada ini pakai light tipenya spotlight ya. Kemudian intensitasnya bisa kita mainin juga, misalkan 35 gitu ya, bisa misalkan. Anda coba-coba aja seperti ini. Kemudian exposure-nya berapa gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi sebenarnya banyak juga sih sebenarnya ya. Di sini sehingga muncul
Nah, kayak gitu. Jadi yang di luar ini, yang di luar garis ini agak gelap kesannya. Oh, kayak gini. Ya, kesannya agak gelap. Kita cari contohnya seperti ini. Oke, ya, klik oke. Nah, ini mungkin cuma begitu, tapi efek-efek lain bisa Anda coba ya. Blur seperti apa gitu ya. Blur, nah ini blur ya, seperti ini. Anda bisa coba. Baik, kita coba ini save dulu ya, save dulu, file seperti biasa, apa namanya, latihan, sekarang latihan 3 ya, latihan 3. Nah, udah ada malah latihan 3 ya, kita save latihan 3. Oke, nah seperti itu ya. Oke, jangan lupa ini semua Anda coba ikuti, coba Anda praktekkan dari latihan 1, latihan 2, latihan 3 tadi, yang ini terakhir yang bebek-bebek ini. Dan di-save. Di-save kemudian saving Anda pakai step tadi kayak tadi PSD. Kemudian selain PSD juga Anda save ya sebagai JPEG. Nah, file JPEG-nya ini ya Anda kirimkan ya sebagai tugas ya. Jadi tugas latihan 1, latihan 2, latihan 3 ya. Nanti coba dikirimkan, submit di Google Classroom ya, UCR-nya. Anda bisa juga menambahkan nama di sini ya. Menambahkan nama, misalkan namanya siapa? Klik ya sini, bisa boleh ya. Misalkan namanya ya 1 E atau 1 F, boleh silakan ya, taruh sini. Anda save untuk yang dikumpulkan ya, save as-nya JPG aja, nggak usah PSD, nggak usah Photoshop gini ya, tapi yang dikumpulkan PSD aja. Oke, save seperti ini. Oke ya, paham ya? Oke. Baik, kalau sudah dan paham, saya kira untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan ya. Nanti pertemuan selanjutnya apa? Pertemuan selanjutnya tetap kayak gini, praktek ya. Anda ikutin tutorial saya, Anda coba ikutin dan Anda download ya file-filenya, sudah saya sediakan di Google Drive sehingga Anda bisa ambil, sehingga Anda nggak perlu repot cari-cari gambar gitu ya, kecuali Anda mau berlatih lain lagi atau membuat versi-versi desain yang lain berdasarkan konsep atau materi-materi latihan tadi, latihan 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, pertemuan tutorial dan praktik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.